Pada video ini, kita akan membahas tentang kalor pada suhu benda. Pertama-tama, kita definisikan dulu, apa itu kalor? Kalor merupakan salah satu jenis energi. Kita tahu bahwa bentuk energi itu bermacam-macam. Contohnya, ada energi potensial juga, ada energi kinetik, energi bunyi, energi nuklir, energi kimia, listrik, magnetik, dan lain-lain. Kalor didefinisikan sebagai energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Kalor juga memiliki satuan. Satuannya adalah joule, atau dalam ilmu gizi kita menggunakan satuan kal. K-nya gede atau kilo kalori, atau biasa disingkat sebagai kekal dengan K kecil. Nah, nilai satuan kal ini biasanya ditemukan di kemasan makanan. Kemudian konversinya adalah 1 kal sama dengan 1 kilokalori sama dengan 1000 kalori, atau hubungannya dengan joule adalah 4,2 joule. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, apa ide awal ditemukannya energi kalor ini? Ide awal ini berangkat dari suatu eksperimen. Seandainya kita mempunyai suatu bejana atau wadah yang diisi dengan 200 gram air. Kemudian bejana yang satunya diisi juga dengan air, tapi masanya berbeda. Kemudian kedua bejana ini kita panaskan dengan api atau bunsen. Kita ketahui pada awalnya, sebelum dilakukannya pembakaran, suhu air ini yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian kita ingin naikkan suhunya menjadi 80 derajat Celcius misalnya. Nah, kemudian hasil eksperimennya menyatakan bahwa 200 gram air ini lebih lama untuk mencapai suhu 80 derajat Celcius dibandingkan massa air yang 100 gram. Lalu, apa yang menyebabkan lambatnya kenaikan suhu pada 200 gram air dibandingkan dengan 100 gram air? Berarti ada suatu besaran yang mempengaruhinya. Nah, oleh sebab itu, kita mengajukan ide tentang adanya energi kalor dalam suatu zat. Kemudian, kita mencoba mengulangi eksperimen ini dengan massa yang sama, tetapi dengan jenis bahan yang berbeda. Misalnya, kita menggunakan 200 gram air, tapi yang satunya lagi 200 gram minyak kelapa. Kemudian, kedua bahan ini sama-sama kita panaskan dari suhu 20 derajat Celcius sampai 80 derajat Celcius. Apakah waktu yang diperlukan untuk mencapai 80 derajat Celcius pada dua jenis benda ini sama atau berbeda? Dan hasil eksperimen menunjukkan bahwa hasilnya berbeda. Nah, dari eksperimen ini, kemudian kita mengenalkan parameter baru yang kita kasih nama kalor jenis, yang menyatakan tentang nilai khas
kalor yang dimiliki setiap bahan. Kemudian, dari hasil eksperimen, kalor jenis ini memiliki sifat ketika kalor jenis pada suatu bendanya itu kecil, maka energi kalor yang dibutuhkan untuk mencapai suhu tertentu, misalnya kita naikkan, itu kecil juga. Kemudian yang kedua, kalau kalor jenis suatu bahannya itu tinggi, energi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya juga tinggi. Kemudian dari dua eksperimen ini, kita dapat menyimpulkan bahwa energi kalor berbanding lurus dengan delta T. Ini artinya bahwa semakin tinggi selisih suhu akhir dengan suhu awalnya, maka energi kalor yang dibutuhkannya juga tinggi. Kemudian kita tahu juga bahwa energi kalor berbanding lurus dengan kalor jenis. Selanjutnya, energi kalor juga berbanding lurus dengan massa bendanya. Semakin banyak massa bendanya, maka energi kalor yang diperlukan juga tinggi. Kemudian, dari ketiga data ini, kita dapat membentuk suatu persamaan, yaitu persamaan energi kalor. Nah, energi kalor ini biasa disimbolkan dengan Q, yang mana Q ini berbanding lurus dengan masanya, berbanding lurus dengan kalor jenisnya, dan juga delta T-nya. Nah, jadi ini adalah persamaan kalor yang kita dapatkan. Dengan Q itu adalah energi kalor. Satuannya adalah joule. Kemudian ada M atau massa bendanya dengan satuan kilo. Kemudian ada C adalah kalor jenis bahannya. Satuannya adalah joule per kilo dikali Kelvin. Kemudian ada delta T atau selisih suhunya. Suhu akhir dikurang suhu awal. Satuannya harus dalam Kelvin. Oke. Kemudian kalau kita lihat dari eksperimen sebelumnya, kita akan menemukan konsep lain. Kita buat ulang di sini. Ini misalnya ada air, suhunya itu misalnya 20 derajat Celcius. Kemudian di sini ada apinya. Suhu apinya yaitu 50 derajat Celcius. Dari desain eksperimen ini, kita menemukan konsep asas Black. Asas Black menyatakan banyaknya kalor yang dilepaskan benda bersuhu lebih tinggi dalam desain ini adalah api sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda yang bersuhu lebih rendah. Dalam hal ini adalah airnya. Atau dengan kalimat matematis dapat kita tulis sebagai kalor yang diberikan oleh suhu yang lebih panas atau lebih tinggi sama dengan kalor yang diterima suhu yang lebih rendah atau yang dingin. Jadi ini adalah persamaan tentang asas Black. Atau dalam desain ini kita dapat tuliskan sebagai kalor api sama dengan kalor air. Jadi kalau misalnya kalor apinya itu 30 Joule, artinya kalor yang diterima airnya juga 30 Joule juga. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan kalor yang kita temukan tadi. Kita tulis ulang, yaitu Q sama dengan MC delta T. Dengan C-nya itu adalah kalor jenis bahan. Kita akan membahas lebih jauh mengenai kalor jenis bahan ini. Berikut ini adalah contoh kalor jenis dari berbagai macam bahan. Nah, ini adalah contoh kalor jenis dari berbagai bahannya. Yang paling tinggi adalah air, yaitu sebesar 4184 Joule per kilo Kelvin. Artinya, kalau misalnya semua bahan ini kita naikkan dalam suhu delta T,
maka energi kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu air itu sangatlah tinggi juga. Atau dari persamaan ini kita tahu bahwa Q berbanding lurus dengan C. Jika kalor jenis suatu bahannya itu tinggi, maka energi kalor yang dibutuhkannya juga tinggi. Dalam aplikasinya, kemudian kita mengenal juga yang namanya kapasitas kalor, yang disimbolkan dengan C besar. Persamaannya adalah C sama dengan M dikali kalor jenis. M-nya itu adalah massa. Kapasitas kalor menyatakan tentang kalor yang diserap oleh spesifik massa benda. Misalnya, kita mempunyai suatu bejana, ini kita isi dengan air, kemudian variabel yang kita ketahui adalah kalor jenis airnya. Ini kita tahu kalor jenisnya. Kemudian, bagaimana dengan massanya? Bagaimana kalau misalnya kita mau menghitung massa spesifiknya, misalnya hanya 20 gram airnya saja. Misalnya hanya 10 gram airnya saja. Nah, disinilah fungsi kapasitas kalor untuk mengetahui kalor yang diserap oleh spesifik massa benda. Kemudian kita tahu bahwa satuan kalor jenis adalah joule, kilo, dikali Kelvin. Ini Kelvinnya di bawah ya. Kemudian massa itu adalah kilo. Kalau misalnya ini kita hilangkan kilo sama kilo, maka ditemukanlah satuan kapasitas kalor yaitu joule per Kelvin. Oke.